Shalom teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Perkenalkan aku Feni, profesiku sebagai driver ojek online. Saat ini usiaku 47 tahun dan aku mau memberikan kesaksian tentang imanku di dalam Tuhan Yesus dan pemeliharaannya yang begitu sempurna. Awalnya nggak sengaja sih mau nganterin anakku ke gereja. Waktu itu sekolahnya kelas 7. Dia minta ditemani ke gereja karena untuk ambil nilai katanya dari sekolahnya. Lalu aku temani dia ke gereja. Dan sepanjang itu banyak tahapan ceritanya. Awalnya aku bertemu dengan Tuhan Yesus sampai akhirnya di tanggal 1 Januari 2012 aku melihat Tuhan Yesus. Dia berdiri di hadapanku dan berkata, ikutlah denganku, maka hidupmu akan aku pulihkan. Dan ternyata itu ada di ayatnya yang di Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan di Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Begitu banyak persoalan, pergumulan, hinaan, cacian, makian, intimidasi yang datang dalam hidupku, aku terima dan menyedihkan. Pada akhirnya bisa aku serahkan semua ke dalam tangan Bapakku, yaitu Yesus. Ada di ayat Matius 11 ayat 28 yang seperti tadi aku sebutkan. Dan saat itu aku bisa mendengar suara Tuhan berbicara lewat telinga. Fokuslah kepadaku, Feni. Jangan fokus kepada masalahmu, karena hati yang gembira adalah obat. Itu ada di Amsal ayat 17. Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang anjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Tentang suara yang aku dengar, terkadang aku berpikir, itu siapa sih yang ngomong gitu. Aku sering uji berkali-kali sampai aku tahu itu benar Tuhan Yesus yang berbicara kepadaku. Kadang Tuhan itu nggak selalu menjawab apa yang kita tanya. Terkadang kalau kita nggak nanya, Tuhan juga berkata. Jadi begitu luas dan begitu besar kekuasaannya, sehingga siapa sih kita ini yang pengen dijawab saat kita selalu mau bertanya. Pasti Tuhan jawab. Nggak juga sih. Pasti ada kalanya Tuhan tidak mau menjawab pertanyaan kita. Nah, apakah sepanjang hidup kita sebagai orang Kristen tidak perlu khawatir dan tidak pernah sedih? Ada, kadang cemas tentang anak-anakku karena aku single moms yang membesarkan mereka sendiri dari tahun 2013 dan sudah berpisah dengan suami. Aku memilih keluar dan pergi dari rumah mertua saat itu karena aku ingin membuat mental anak-anakku menjadi baik, karena banyak intimidasi di rumah mertua pada saat itu. Aku hanya ingin menyelamatkan mental anak-anakku saat itu. Dan saat aku mau pergi itu aku bertanya sama Tuhan, Tuhan salahkah aku untuk meninggalkan suamiku hanya untuk menyelamatkan anak-anakku? Pada saat itu aku tidak berpikir untuk berpisah, cuma ingin sementara saja. Tapi makin kelamaan sini Tuhan jawab doaku bahwa aku tidak bisa kembali lagi kepada Dia. Dan untuk mempertahankan hidup anak-anakku, aku daftar ojek online. Di situ aku mulai kerja sendiri, mencari uang untuk anak-anak. Dan sering aku berbicara sama Tuhan. Lalu Tuhan berkata, jangan takut, jangan sedih tentang apa yang aku pakai, aku makan.
Dan ternyata di situ ada di ayatnya di Matius 6 ayat 31 sampai 32. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, dan apakah yang akan kami pakai. Di ayat 32-nya, semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, kan tetapi Bapakmu yang di surga tahu apa yang kamu perlukan semua itu. Dari awal mengenal Tuhan Yesus, mulut ini, bibir ini tidak pernah berhenti mengucap syukur atas nikmat yang Tuhan Yesus berikan dalam hidup kami bertiga. Mukjizat itu banyak terjadi, di mana aku setiap ngebit keluar rumah, ada aja tuh customer yang kasih aku tips dari mulai baju, uang, sampai pakaian. Dan kos-kosanku Tuhan juga yang kasih, yang bersih dan luas juga nyaman. Dan sekolah Cici yang sampai sekarang mulai dari SMA 1 sampai kuliah itu mendapatkan beasiswa yang sampai sekarang itu masih dibayarkan oleh sang sutradara yang sekarang sedang pulang ke negaranya di Australia. Dan tentang wabah ini, awal wabah ini datang ke Indonesia, aku mendapatkan tugas dari kantor Gojek untuk menjaga dan menjadi tim di sana untuk mengecek suhu tubuh para mitra. Dan aku sempat tanya sih sama Tuhan, Tuhan amankah kalau saya di luar, karena wabah ini kan sangat mengerikan waktu itu kan. Tuhan bilang aman, yang penting mengikuti protokol kesehatan yang diterapkan oleh pemerintah. Itu ada di ayatnya Yakobus 2 ayat 26. Sebab tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi hanya sebagian itu yang bisa saya bagikan ke teman-teman tentang kesaksian hidup saya. Akhir kata dari saya, terima kasih teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.